Ya, Pak Fajri tadi sudah ngomong-ngomong terkait bagaimana step Satu, caranya ya. untuk teman-teman yang bagi pemandu baru mungkin yang mau masuk menjadi anggota HPI yang legal Ya. dan tentunya berdedikasi Ya, tinggi kayak betul, gitu. betul. Terus profesional juga. Nah, itu ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Fajri. Nanti teman-teman semuanya bisa menyimak. Nah, terus untuk step 2-nya. Ya, baik. Step 2-nya adalah ketika teman-teman ini udah lolos, akan dapat rekomendasi ikut diklat. Nah, diklat ini pada umumnya pada tercengang. Kok nilainya besar? Habisnya adalah 4.690 berapa gitu ya? Saya 4 nggak begitu. juta 700 kurang lebihnya. Oh, Ya, 4.700.000. sekian gitu. Nah, ini saya akan ceritakan sedikit agar supaya masyarakat umum bisa paham. 2012-2013 kita mengadakan diklat itu nilainya udah 2.500.000. Itu dilakukan hanya seminggu. Kemudian di 2017 kita udah melakukan 4 juta rupiah. Kemudian 2024 kita melakukan 4.600.000 sampai 700 lah gitu. Kalau kita bisa bandingkan nilai dari 2017 sampai 2024 hanya naiknya 700.000 rupiah, itu murah. Nah, kenapa bicara murah? Apa yang menjadi benefit dan keuntungannya untuk mendapatkan itu? Ini yang perlu saya sampaikan. Di 2024 ini diklat yang nanti dilaksanakan di bulan April dan bulan Mei ini bahwa pelaksanaannya selama 10 hari, 6 hari di kelas, 2 hari praktek lapangan. Nah, 2 praktek lapangan ini yang menarik. 1 hari adalah praktek walking tour terkait dengan Sumbu Filosofi, The City of Philosophy-nya Jogja. Dari mulai Panggung Kerabak sampai Tugu itu harus kita lalui. Hari yang berikutnya ada highlight-nya objek wisata Jogja. Kalau orang wisatawan asing itu pasti mengambilnya objeknya pasti itu Keraton, Prambanan, Borobudur itu pasti. Nah, kita juga tetap itu juga Keraton, Pakualaman, Candi Prambanan dan Candi Borobudur dalam 1 hari dan ditutup nanti dengan table manner di Hotel Bintang 4. Dan hari yang ke-9 itu anak dites. Tes yang dimasuk adalah tes demonstrasi praktek memandu, kemudian ada tes tulis, kemudian ada juga tes lisan. Yang uji juga ada juga itu. Sebagai pijakan start dan yang terakhir di hari ke-10 adalah untuk asesmen atau sertifikasi. Oh ya berarti Nah, itu nilai 10 hari. 4 sekian juta itu sebenarnya kalau di kita itu Murah. Murah. Kenapa? Semua kegiatan terlaksana di Iya, hotel. di ya hotel kan? bintang 3 Di minimal. hotel bintang 3. Terus kita sudah mendapatkan narasumber-narasumber Iya. yang berkompeten. Nah, ini yang penting narasumber ya. itu yang luar biasa tidak bisa. Teman-teman punya uang 100 juta, ngundang seorang profesor datang nggak mau. Kalau itu nggak ada kepentingannya. Betul. Tetapi ketika seorang profesor, seorang akademis yang diundang, dia akan menjadi poin karena itu pengabdian masyarakat saya sebagai seorang akademis. Datang untuk menyampaikan dan ini diteruskan kepada masyarakat seluruh Indonesia dan satuan pada umumnya di dunia. Seorang profesor, seorang dekan, seorang ahli. Karena 24 pemateri nanti yang hadir di lokasi itu, di kelas itu selama 6 hari itu luar biasa gitu loh. Istimewa. Jangan menganggap 4.600.000 itu besar. Karena dan apa? garasinya hanya HPI yang punya di DIY. Wih, Itu yang harus kita semangati. betul sekali. Nah, HPI memang luar biasa dan tentunya sebagai ending dari pembicaraan atau talk show kita pada kesempatan sore hari ini Pak Fajri, dari awal sampai akhir tadi sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Dari pertama seperti apa sih pariwisata itu, terus tadi ada kata-kata HPI, terus ada pemandu wisata, terus ada perda, terus ada sampai ke sweeping, terus nanti bagaimana step by step proses masuknya teman-teman mau masuk ke bergabung dengan HPI, terus keuntungan, kekurangan ketika kita masuk menjadi seorang HPI atau ketika memandu seperti itu pasti tadi sudah kita dapatkan dari Pak Fajri. Nah, untuk yang terakhir Pak Fajri ini, dari rangkaian ataupun talk show yang kita bincang-bincang yang kita laksanakan mungkin waktu 1 jam ini, hampir 1 jam ini, saya minta Pak Fajri waktu 4-5 menit untuk memberikan istilahnya itu kesimpulan terkait bincang-bincang yang kita lakukan di hari ini, yaitu di Desa Wisata Jelok atau di Kampung Jelok ini. Monggo. Dengan tema mencetak guide yang berlegalitas dan profesional. Terima kasih Cak Roni di rangkaian acara talk show Diklat Mandiri di BDHPDIY tahun 2024 mencetak guide yang berlegalitas dan profesional. Terima kasih DPC HPI Gunung Kidul
di Kampung Jelok ya, menyimpulkan bahwa talkshow ini sangat bermanfaat buat seluruh warga dan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Siapapun yang punya keinginan, harapan dan cita-cita menjadi seorang pelaku wisata, khususnya menjadi pemandu wisata atau prawisata, silahkan segera ikuti kegiatan diklat ini dan bergabung segera ke HPI DIY agar supaya teman-teman bisa menjadi salah satu bagian dari pelaku wisata yang tentunya melakukan profesinya itu dengan hati dan nulari yang jelas dengan budayanya orang Jogja, hingga kemudian kita menjadi seseorang yang punya arti dan makna kepada siapapun, karena kita akan menyampaikan edukasi, memberikan pendidikan kepada siapapun. Nah, kalau kita udah bicaranya orientasinya pendidikan, artinya itu udah ngibadah. Luar biasa. Beda. Nah, kemudian kerjaan kita udah dipayungi oleh hukum. Kemudian ketika kita menyampaikan ini, kita juga sudah dengan proses yang belajar yang begitu panjang di diklat nanti. Dan ketika kita itu sudah mengikuti proses yang panjang, artinya kita itu sudah direkomendasikan bahwa kita kompeten di bidangnya. Hingga kemudian akhirnya orang tidak akan meragukan profesi kita, berinteraksi dengan siapapun, dan kita membawa misi diri pribadi, misi keluarga, misi di pedukuhan kita atau di kampung kita, entah itu Kapanewonnya kita, di kabupaten kita, termasuk provinsi kita di daerah Yogyakarta ini, untuk Nusantara, untuk Indonesia dan untuk dunia, bahwa Jogja ini memang harus Anda datangi, dan kami punya seorang pariwisata yang profesional, tapi kami juga menjadi seorang pariwisata yang legal. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Dan intinya teman-teman semuanya dari talkshow ini, silahkan ya, silahkan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung dengan HPI, yuk mumpung ada diklat dalam waktu dekat ini, gabung yuk, jangan sampai ketinggalan, karena kita tidak tahu apakah nanti setelah ini akan ada lagi diklat setelahnya gitu kan ya. Tapi kapan kita kan belum tahu. Untuk membuat kita tenang. Kenapa? Ketika menjadi seorang pemandu wisata yang handal, profesional dan berlegalitas, maka ketika kita bekerja pasti hatinya tentram. Kita tidak was-was dengan apa yang ada di depan. Terkait tadi kita sudah membahas akan adanya sweeping dan lain-lain. Jadi teman-teman semuanya, bagi pemandu-pemandu wisata yang belum berlisensi, ber-KTP atau belum masuk ke bergabung dengan HPI, ayo kita bareng-bareng, kita besarkan HPI, kita tingkatkan profesional kita, biar Yogyakarta menjadi daerah yang berbudaya dan bernilai lebih untuk tingkat dunia. Dan tentunya pariwisata di Yogyakarta menjadi pariwisata yang mendunia, seperti itu. Nah, luar biasa bincang-bincang kita tidak terasa Pak Fajri 1 jam ya, tanpa kita sadari ternyata waktu itu cepat ya. Maka itu Pak Fajri terima kasih sekali atas informasi yang diberikan kepada kami, para pemandu-pemandu wisata yang mungkin belum bergabung dan mungkin yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dengan talkshow atau bincang-bincang kita yang sangat singkat ini bisa menjadikan kami lebih mungkin akan meningkatkan skill kami, karena kami juga sadar ternyata menjadi pariwisata itu bukan hanya sekedar pengetahuan umum saja, tapi budaya, kearifan lokal dan lain-lain juga harus kita kuasai. Dan public speaking juga itu menjadi salah satu hal yang utama untuk kita kondisikan, public speaking. Nah, kepleset itu Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri untuk kebersamaan hari ini, dan tentunya sekali lagi kami atas nama dari teman-teman DPC HPI Gunung Kidul mengucapkan banyak terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, kepada teman-teman guide yang di seluruh Yogyakarta. Mudah-mudahan ini talkshow kita ini nanti akan ketahui atau dilihat dari banyak orang, mungkin bukan hanya di Yogyakarta tapi di seluruh Indonesia, mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk mengakhiri pada hari ini, talkshow kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri teman-teman semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.